Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutia Lestari, saya dari kelas 10 TJKT. Sekarang saya adalah siswi SMK Enima Selok Selatan. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang perkembangan teknologi Internet of Things atau IoT pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Internet of Things atau IoT. Internet of Things atau IoT dalam bahasa Indonesia sering disebut internet untuk segala benda. Adalah sebuah konsep di mana berbagai perangkat fisik, kendaraan, peralatan, dan objek sehari-hari lainnya dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan konektivitas jaringan. Unsur-unsur pembentukan IoT. Satu, sensor. Fungsi mengumpulkan data dari lingkungan sekitar. Dua, perangkat. Fungsi sebagai wadah bagi sensor dan komponen lainnya serta melakukan tindakan berdasarkan data yang diperoleh. Tiga, konektivitas. Fungsi menghubungkan perangkat IoT ke internet atau jaringan lokal. Teknologi, Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, NB IoT, 5G. Empat, platform IoT. Fungsi mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data yang dikirimkan oleh perangkat IoT. 5. Antarmuka pengguna. Fungsi memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat IoT dan mengakses data yang telah dianalisa. 7. Kecerdasan buatan. Fungsi menganalisis data secara mendalam, membuat prediksi, dan mengambil keputusan secara otomatis. Teknologi ini berinteraksi dengan jaringan komputer. Satu, konektivitas. Dua, arsitektur jaringan. Tiga, client server. Kebanyakan sistem IoT mengikuti arsitektur client server, di mana perangkat IoT bertindak sebagai klien yang mengirimkan data ke server pusat. Server kemudian mengolah data dan memberikan respon. 5. 3. Power to power. Dalam beberapa kasus, perangkat IoT dapat berkomunikasi langsung satu sama lain tanpa melalui server pusat. 4. Cloud computing. Penyimpanan data. Data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT seringkali disimpan di cloud untuk analisis lebih lanjut. 5. Pengolahan data. IoT mengubah cara kita berinteraksi dengan rumah kita. Satu, rumah pintar. Perangkat-perangkat di rumah kita seperti lampu, AC, hingga kulkas bisa terhubung ke internet dan dikendalikan melalui smartphone atau perangkat pintar lainnya. Dua, otomatisasi. IoT memungkinkan kita membuat jadwal atau aturan otomatis. Misalnya, lampu bisa menyala otomatis saat kita pulang ke rumah atau AC bisa mati sendiri saat kita meninggalkan rumah. 3. Efisiensi energi. Dengan memantau penggunaan energi, kita bisa mengoptimalkan penggunaan listrik dan mengurangi tagihan bulanan. 4. Keamanan. Kamera pengawas, sensor gerak, dan sistem alarm yang terhubung dengan IoT membuat rumah kita lebih aman. Keamanan jaringan dapat dijamin dalam era IoT. Tentu saja, keamanan jaringan tetap bisa dijamin di era IoT meskipun ada tantangan unik yang harus diatasi. Satu, perangkat yang rentan. Banyak perangkat IoT memiliki sumber daya terbatas dan mungkin tidak sering diperbarui, membuat lebih mudah diretas. Dua, data pribadi. Perangkat IoT sering mengumpulkan data pribadi kita seperti kebiasaan tidur atau pola lalu lintas di rumah. Tiga, kontrol atas perangkat. Jika perangkat IoT diretas, orang jahat bisa mengontrolnya dari jarak jauh. 5G dapat mendukung perkembangan Internet of Things. Satu, kecepatan yang super cepat. 5G itu jauh lebih cepat daripada jaringan 4G yang biasa kita pakai sekarang. Dengan kecepatan yang tinggi, perangkat-perangkat IoT bisa mengirim dan menerima data dengan sangat cepat. Misalnya, kalau kamu punya robot pembersih lantai pintar, dengan 5G robot itu bisa langsung mengirimkan data tentang kondisi lantai ke aplikasi di ponselmu. Dua, koneksi yang lebih stabil. Selain cepat, 5G juga punya koneksi yang lebih stabil. Jadi perangkat IoT kamu nggak akan sering putus-putus koneksinya. Tiga, latensi yang rendah. Latensi itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengirim data dari satu titik ke titik lainnya. Dengan latensi yang rendah, perintah yang kamu kirim ke perangkat IoT akan langsung dijalankan. Empat, dapat menyambungkan banyak perangkat. 5G bisa menyambungkan banyak sekali perangkat secara bersamaan. Ini artinya kamu bisa punya banyak sekali perangkat pintar di rumahmu tanpa khawatir koneksi internetnya jadi lemot. Keamanan jaringan dapat dijamin dalam era IoT. Satu, banyak perangkat. Semakin banyak perangkat yang terhubung, semakin banyak pula pintu masuk yang bisa dimanfaatkan oleh hacker.
Dua, data pribadi. Perangkat IoT seringkali mengumpulkan data pribadi kita seperti kebiasaan kita sehari-hari. Bayangkan kalau data ini disalahgunakan banyak, bisa bahaya banget. Tiga, kerentanan. Banyak perangkat IoT yang punya sistem keamanan yang kurang kuat, jadi mudah banget diretas. Smart home, smart cities, dan smart devices. Dan bagaimana implementasinya? Satu, smart home adalah rumah yang menggunakan teknologi untuk mengontrol berbagai perangkat di dalamnya secara otomatis atau dari jarak jauh. Dua, smart city adalah kota yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup warganya dengan berbagai sensor dan perangkat yang terhubung kita bisa dikelola lebih efisien. Tiga, smart device adalah perangkat elektronik yang terhubung ke internet dan bisa dikendalikan secara remote. Bagaimana implementasinya? Smart home, keamanan, energi, kenyamanan. Dua, smart city, transportasi, lingkungan, layanan publik. Tiga, smart device, smartphone, smartwatch, tablet. Home terkait dengan IoT. IoT atau Internet of Things adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik seperti peralatan rumah tangga, kendaraan, dan bahkan pakaian dapat terhubung ke internet dan saling berkomunikasi. Smart home sebagai penerapan IoT dalam skala kecil memanfaatkan konsep ini untuk menciptakan lingkungan hunian yang lebih cerdas dan efisien. Contoh perangkat yang bisa ditemukan di smart home. Lampu pintar. Lampu pintar bisa kamu nyalakan atau matikan dari mana saja menggunakan smart home. Dua, speaker pintar. Tiga, termostat pintar. Dengan termostat pintar, kamu bisa mengatur suhu ruangan secara otomatis. Empat, kunci pintar. Kunci pintar bisa kamu buka dengan menggunakan sidik jari. Lima, kamera pengawas. Kamera pengawas bisa kamu pasang di berbagai sudut rumah untuk memantau keamanan rumahmu. 6. Colokan pintar. Colokan pintar memungkinkanmu untuk mengontrol perangkat elektronik lainnya dari jarak jauh. 7. Kulkas pintar. Kulkas pintar bisa memberitahu kamu makanan apa saja yang sudah habis atau akan kadaluarsa. 8. Robot pembersih lantai. Robot pembersih lantai bisa membersihkan lantai rumahmu secara otomatis. Manfaat dari memiliki smart home. Satu, lebih nyaman. Dua, lebih hemat energi. Perangkat pintar di smart home bisa diatur secara otomatis untuk menghemat energi. Tiga, lebih aman. Empat, lebih efisien. Lima, lebih seru. Tantangan dalam implementasi smart home. Satu, biaya. Membangun smart home itu butuh biaya yang cukup besar. Dua, koneksi internet. Semua perangkat smart home membutuhkan koneksi internet yang stabil. Tiga, keamanan. Meski banyak perangkat smart home yang dilengkapi dengan fitur keamanan, risiko kebocoran data tetap ada. Empat, kompatibilitas. Tidak semua perangkat pintar dari merek yang berbeda bisa saling terhubung. 5. Pembelajaran. Memulai menggunakan smart home membutuhkan waktu untuk belajar. 6. Pemeliharaan. Perangkat pintar juga perlu dirawat dan diperbarui secara berkala. Cara membuat smart home. 1. Tentukan tujuan. Apa yang ingin kamu capai dengan smart home? Perangkat apa saja yang kamu butuhkan? Dua, persiapkan anggaran. Berapa banyak uang yang bisa kamu alokasikan untuk smart home? Prioritaskan perangkat yang paling penting. Tiga, pilih hubungan utama. Hubungan utama adalah otak dari smart home-mu. Beberapa pilihan hubungan yang populer. Empat, pilihan perangkat pintar. Pertimbangkan kompatibilitas. Perhatikan fitur. 5. Instalasi. Ikuti petunjuknya dengan seksama sebelum memulai instalasi. Meminta bantuan profesional. 6. Konfigurasi aplikasi. Unduh aplikasi, buat akun, atur jadwal dan automasi. Dampak sosial dari meluasnya penggunaan smart home. Penggunaan smart home semakin meluas dan membawa dampak yang signifikan pada kehidupan sosial kita. Satu, dampak positif, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi, meningkatkan keamanan, menghemat energi, meningkatkan produktivitas, mempermudah akses informasi, meningkatkan kualitas hidup bagi penyandang disabilitas. Dampak negatif,
ketergantungan teknologi, privasi, biaya mahal, kesenjangan digital, dampak lingkungan. Masa depan smart home. Masa depan smart home sangat menjanjikan. Dengan terus berkembangnya teknologi, rumah kita akan menjadi tempat yang semakin nyaman, efisien, dan aman. Namun kita juga perlu memperhatikan tantangan yang ada, seperti keamanan siber dan privasi, agar dapat menikmati manfaat dari teknologi ini secara maksimal. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya presentasikan. Saya sudahi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.